Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Assalamu alayka ya ibna Rasulillah. Assalamu alayka ya qurrata aini Rasul. السلام عليك يا قرة فاطمة الزهراء البتول. عليك مني صلاة الله وسلامه ما بقيت وما بقي الليل والنهار وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para pecinta Rasulullah dan keluarganya yang saya hormati, yang pertama kita sampaikan rasa aza dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah Az-Zahra dengan syahidnya putra-putra beliau, yaitu Imam Al-Husain, yang sebentar lagi dan mungkin sudah kita lakukan peringatan-peringatan untuk mengenang kesyahidannya. Hadirin yang berbahagia, berbicara masalah Asyura itu sebenarnya adalah berbicara tentang hal-hal yang semua terkait dengan manusia. Karakter-karakter manusia akan bisa dilihat pada peristiwa itu. Bagian-bagian manusia, kelompok-kelompok manusia juga akan bisa kita lihat dari situ. Ada orang-orang yang pandir, orang-orang yang hanya egois untuk berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan dari harta dunia dan juga kedudukan. Ada juga orang-orang yang ingin selamat dari satu penilaian yang tidak baik, namun sebenarnya dia itu juga sudah mendudukkan pada porsi yang salah. Ada juga sekelompok orang-orang yang begitu gigih memegang agama seperti memegang bara, yaitu bagaimana mereka melakukan himayah, melakukan riayah, perlindungan terhadap ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bisa kita tarik dari sejarah kita berbicara tentang Karbala. Namun paling tidak ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini berkait dengan masalah Asyura. Yang pertama, orang memperingati Asyura tentunya tidak cukup hanya sekedar orang menangis, meskipun menangis itu bagian dari sebuah upaya untuk mendekatkan diri pada Allah dengan melihat, mengenang, kemudian juga mengingat apa-apa yang telah dialami oleh para wali-wali Allah, untuk kemudian mengambil satu ibarat pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa kita ambil untuk kehidupan yang lebih menantang dan tentunya kita harap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah semangat cinta kepada agama Rasulullah. Bukankah Sayyidina Husain itu ketika ada orang-orang yang berusaha kemudian menghalangi perjalanan beliau, lalu kemudian oleh beliau katakan, ketika mereka itu menyangka itu urusannya urusan masalah politik, hanya sekedar kedudukan, hanya sekedar menjadi orang-orang yang ternama, orang-orang yang di depan, orang-orang yang punya kuasa, tampuk kepemimpinan dan sebagainya. Pada saat itu Sayyidina Husain mengatakan, ma kharajtu lihadihi liljah wala liriasah walakin kharajtu liusliha umur dini jaddi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali-kali tidaklah aku keluar
dalam rangka untuk meraih dan mendapatkan serta memperebutkan masalah kedudukan duniawi, masalah tampuk pimpinan saja. Tetapi yang paling aku utamakan adalah aku urusan agama Tuhan, urusan yang telah itu banyak dicoreng, banyak dirusak, banyak disimpangkan dari urusan agama datukku. Itulah yang menjadi satu tujuanku, liuslihaha, untuk aku lakukan perbaikan. Hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat bagaimana pada saat itu seolah-olah orang itu sudah banyak yang lari dari ajaran Rasulullah. Seolah-olah ayat yang turun dalam perang Uhud yang mengatakan in afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum. Apakah ketika pada saatnya Muhammad itu wafat ataupun dia terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, kemudian kalian itu lari ke belakang, seolah-olah kalian tidak pernah diajarkan risalah kepada kalian, seolah-olah nubuwah tidak datang kepada kalian, seolah-olah itu yang namanya Al-Quranul Karim itu tidak menjadi hujjah yang menuntun kalian pada kebenaran. Ini ada spirit apa? Spirit cinta terhadap ajaran Rasulullah. Penindasan, kolusi, korupsi, pembunuhan terjadi di mana-mana. Sehingga pada saat itu tampillah ke permukaan itu seorang di antara sekian banyak hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, dan juga para imam untuk melakukan sebuah reformasi, untuk melakukan sebuah revolusi mental, untuk melakukan sebuah revolusi terhadap ketidakadilan, ketidakbenaran, untuk kemudian itu membawa kepada yang dikatakan sebagai solahiyah, yaitu kebaikan-kebaikan dari urusan agama Rasulullah Muhammad SAW. Memang mungkin ada orang yang berpikir bahwasanya yang namanya Sayyidina Husain kalah di dalam peperangan. Mengapa Anda melihat seperti itu? Orang kadang lupa, seandainya Sayyidina Husain tidak masuk dalam ma'rakah seperti itu, boleh jadi mungkin kita hanya pernah mendengar kalau dulu itu pernah ada Islam. Kita hanya mendengar dari cerita orang-orang tua, dulu pernah ada Islam, sementara kita tidak tahu apa sebenarnya Islam dan bagaimana Islam itu bisa berada dan juga memberikan satu aturan-aturan yang baik untuk kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada saat ini. Dalam waktu yang lain kita tutup dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan yang lebih dari sekedar yang kita sampaikan padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.